Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat TKA. Ya, sholat soal latihan. Jadi pembahasan soal latihan TKA. Operasi vektor. Matematika tingkat lanjut untuk SMA, MA, SMK, MAK. Langsung aja ke TKP. Saya bacakan soal nomor 1. Ini ya. Ini sebelum saya masuk ke soal nomor 1, saya ingatkan ini adalah bagian yang kelima dari TKA vektor. Ya, saya bacakan soal nomor 1. Diberikan vektor A sama dengan 4i min 2j plus k, dan vektor B sama dengan i plus 3j min 2k. Analisislah vektor hasil dari operasi 2a plus 3b. Ini opsinya ada 5a, b, c, d, e. Langsung aja kita eksekusi. Langsung kita pada pembahasan. Perhatikan ya. Ikuti mulai awal sampai akhir. 2a plus 3b. Nah, ini 2a plus 3b. Saya tulis di sampingnya sini aja. Ini ya. 2a plus 3b sama dengan 2. Vektor A saya tulis ke bentuk kolom. 4 min 2 1 plus 3 kali vektor B 1 3 min 2. Ini vektornya sama dengan 2 kali 4 8, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 1 2, ditambah 3 kali 1 3, 3 kali 3 9, 3 kali min 2 min 6. Nah, tinggal kita jumlah. Berarti ini 8 tambah 3 min 4 tambah 9 yang sama 2 ditambah min 6. Nah, itu hasilnya 8 tambah 3 11, min 4 tambah 9 5, 2 tambah min 6 min 4. Nah, tutupnya. Maka ini 2a plus 3b. Lah, dilihat ke jawabannya. Oh, jawaban dalam rumus apa ini? Bentuk vektor. Ingat yang atas ini X, Y, Z atau I, J, K. Berarti kalau saya tulis 11i ditambah 5j dikurangi 4k. Ada enggak 11i ditambah ini? 11i iya, ditambah 5j min 4k. Oh, ada nih yang B, kita centang. Centung. Mudah ya. Saya lanjut soal nomor 2. Saya bacakan. Diberikan vektor P 3,1,3 dan
vektor Q sama dengan 1,3, min 2. Jika K adalah proyeksi vektor ortogonal P pada Q, evaluasilah pernyataan ini ya, pernyataan yang benar. Pilih lebih dari satu. Nah ini, pilih semua, kita centang sini ya. Nah itu, misal ini, oh ya Pak ini ragu Pak, kita hapus. Nah katanya di sini ya. Muncul ini. Nah katanya di sini. Kalau enggak ya kita ganti ya. Langsung aja masuk ke pembahasan. Perhatikan, saya gambar dulu. Saya lihatnya lagi, P pada Q, berarti ini vektor P, ini vektor Q. Berarti kalau kita bilang nanti panjangnya diproyeksikan, nah berarti proyeksikan dijatuhkan ini. Ini tegak lurus, maka ini adalah vektor K ya. K itu proyeksi ini vektor P pada Q, namanya K. Saya beri nama K di sini ya. Nah itu namanya K. Jadi kalau kita lihat sini kelihatan K searah dengan Q. Nah artinya ada tadi vektor K searah dengan vektor Q. Betul, kita centang aja di sini. Sudah dapat satu. Nah, kita centang. Oh, nggak bisa ya. Kita centang di sini. Kita centang sampingnya sini. Nah, kalau di sini boleh. Kita centang seperti itu. Jelas ya? Sudah kejawab yang vektor K searah dengan vektor Q. Kita lanjut sekarang. Ini ya. Vektor K adalah, nah ingat-ingat rumusnya proyeksi ortogonal vektor P pada K. Saya tulis ini K sama dengan P dot Q dibagi panjang Q dikali vektor satuan Q, yaitu vektor Q dibagi panjang Q. Jelas ya? Maka kalau saya tulis P dot Q dibagi panjang Q pangkat 2 dikali vektor Q. Lah ini adalah hasil proyeksi ortogonal ya ini hasil proyeksi vektor ortogonal P pada Q. Berarti kita menghitung P dot Q dulu. P dot Q kita hitung. P dot Q ini rumusnya ya, berarti P dot Q. Berarti P dot Q, P-nya saya tulis 313. 313 supaya memudahkan ini ya. 313 dot, saya lihat vektor Q 13 min 2. 13 min 2. Nah, masih ingat ya?
dot produk, yaitu kita kalikan. I kali I berarti 3 ketemu 1 ditambah 1 ketemu 3 ditambah 3 kali min 2. Jelas ya? Sama dengan 3 kali 1 3, 1 kali 3 3, 3 kali min 6. 3. Oh, ini kok ada yang faktornya panjangnya 0. Berarti ini tegak lurus vektornya. Nah ini. Nah, karena ini sama dengan 0, P dot Q, maka di sini apa? Vektor P tegak lurus vektor Q. Karena apa? P dot Q sama dengan 0. Nah, vektor Q K tegak lurus mana ini berarti? Oh, K searah, K-nya di situ. Ya cuma vektor K searah dengan vektor Q. Nah, itu jawabannya yang hanya yang merah ini. Karena apa? Vektor K itu vektor 0. Karena apa? Dari rumus ini saya tulis lagi ya. Oh, ini Q-nya hilang bentar ini. Nah, kita hitung sekarang panjang Q. Panjang Q yaitu akar, ingat ya, 1 kuadrat ditambah ini Q-nya 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Akar 1 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan akar 14. Nah, itu. Nah, masih shift otomatis. Nah, ini. Maka kita masukkan vektor K, yaitu P dot Q-nya 0 dibagi akar 14 dikuadratkan dikali vektor Q. Vektor Q-nya I 3J I 3J min 2K. 0 dibagi apapun 0. 0 kali ini maka vektor K adalah 0. Nah, berarti kalau saya tulis ya 0I ditambah 0J ditambah 0K. Itu vektornya. Vektor K nya itu vektor 0. 0J 0K karena apa? P dan Q adalah tegak lurus. Itu ya. Jelas ya? Nah, berarti ini K tegak lurus dengan P. Betul ini ya. Nah, panjangnya berarti ya 0, vektor 0 ya. Vektor K-nya salah. Nah, itu ya. Ini vektor K-nya. Kalau saya gambar secara benar, karena P dan Q tegak lurus seperti ini. Ini Q, ini B lah tegak lurus. Jatuhnya di sini. Ini vektor K. Maka vektor K juga tegak lurus dengan vektor P. Nah, itu. Sudutnya apa ini?
karena sudutnya 90 tegak lurus. Nah, seperti ini kasusnya ini. Ya. Tingkat teori kan gini, ada sudutnya, tapi sini karena P dot Q sama dengan 0, P dot Q 0, maka P tegak lurus Q. Gambarnya seperti ini posisinya. Kalau jatuh ini. Nah, vektor K dengan Q searah. Kalau Q tegak lurus P, maka B juga tegak lurus K. Nah, itu. Ini ya. Jelas. Berarti jawabannya yang kedua sama yang keempat. Saya lanjut. Soal nomor 3. Saya bacakan. Soal nomor 3. Saya bacakan. Seorang siswa menyatakan luas segitiga yang dibentuk oleh vektor A dan B yang bertitik pangkal sama adalah setengah dari magnitudo perkalian silang ya, panjang dari A cross B. Berilah penilaian kritis terhadap pernyataan ini. Nah, tentukan benar atau salah setiap ini. Nomor 1, pernyataan ini benar karena panjang A cross B adalah luas jajaran genjang yang dibentuk oleh A dan B. Yang kedua, jika A dan B segaris, maka luas segitiga yang terbentuk adalah 0. Yang tiga, hasil dari operasi A cross B adalah sebuah skalar yang menyatakan luas. Nah, kita ulas satu persatu di sini. Ya, pembahasan. Ntar ini saya turunkan sedikit, nah supaya jelas bedanya. Nah, itu soal nomor 4. Nah, ini nah kita ulas. Nah, pernyataan tersebut adalah definisi geometris benar. Memang benar ya. Centangannya benar, memang benar gitu ya. Karena A cross B kok saya buat di sini kecil-kecilan ya. Saya buat dulu. Nah, ini jajaran genjang ya, kecil sini, perhatikan. Nah, ini vektor A, ini vektor B. Kalau kita lanjutkan kan seperti ini. Nah, jelas? Berarti A cross B, iya, kita hitung panjangnya menjadi luas jajaran genjang. Jelas ya? Nah, nomor 2, jika A dan B segaris, nah berarti kalau segaris A dan B nomor 2 ini ya, 2 penjelasannya. Segaris, ini vektor A, ini juga vektor B. Berarti sudutnya apa? Sudutnya berimpit, itu sudutnya 0. Padahal ya A cross B rumusnya ini. Maka ketemulah apa kalau di sini kita lanjutkan. Panjang A kali panjang B kali sin 0. Nah, sin 0 sini berapa? 0. 0 kali apapun 0. Nah, seperti itu. Maka luasnya juga 0, wong nggak ada kan. Betul juga ini ya. Kita centang. Nah, sesuai itu. Tanya mengevaluasi. Nomor 3, hasil dari operasi A cross B adalah sebuah skalar yang menyatakan luas. Bukan A cross B, ingat-ingat di sini. A cross B itu hasilnya vektor. Lain kalau A dot B hasilnya skalar. Lain yang perlu diingat-ingat. Nah, itu. Maka option 3 adalah apa? Salah centung. Nah, jelas ya? Saya lanjut soal nomor 4. Saya bacakan. Diberikan vektor U
sama dengan buka kurung 4, min 2,2 tutup kurung, dan vektor P sama dengan buka kurung 4, 3,2. Analisislah nilai skalar dari operasi U dot 2V. Langsung aja ke pembahasan. Kita hitung dulu 2V. 2 dikali vektor V. V-nya 4, 3, 2. Sama dengan 2 kali 4, 8. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Maka U dot 2V, U-nya saya tulis 4, min 2, 2. V-nya 2V, 8, 6, 4. Nah, maka kita dotkan 4 ketemu 8, 4 kali 8 plus min 2 kali 6 plus 2 kali 4. Ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. 4 kali 8, 32, min 2 kali 6, min 12, plus 2 kali 4, 8. Maka hasilnya berapa ini? 20 tambah 8, 20 lah 8. Kita cek yang mana? Oh iya, yang E, centung. Nah, mudah ya. Lanjut soal nomor 5. Saya bacakan soal nomor 5. Titik sudut segitiga ABC adalah ya A buka kurung 1,1,2 tutup kurung, B buka kurung 3,3,4 tutup kurung, C buka kurung min 120 tutup kurung. Jika vektor U mewakili sisi AB dan vektor V mewakili sisi AC, evaluasilah hasil dari U dot V. Langsung aja ke pembahasan. Saya kerjakan dulu yang U. U saya pakai merah ya. U itu AB. AB itu B dikurangi A. Jelas ya? Berarti ini B saya tulis. B 3, 3, 4. A-nya 1, 1, 2. Ini 1 di sini. 3 kurangi 1, 3 kurangi 1, 4 kurangi 2. 3 ketemu 1, 3 ketemu 1, 4 ketemu 2. Sama dengan, benar nggak? 3, 3, 4, 1, 1. Oh iya. Berarti hasilnya 2, 2, 2. 3 kurangi 1, 2. 4 kurangi 2 juga 2. Sekarang kita lihat vektor V. Vektor V itu AC. Vektor V AC. Bentar ya, masih posisi shift otomatis. Ingat ya, saya ingatkan sambil menunggu. Dot produk itu hasilnya skalar, perkalian titik ya. Nah ini AC itu V. 1 di sini saya pakai warna yang beda. V itu AC. AC berarti AC ya kita arahkannya seperti ini kalau dikasih atasnya. C dikurangi A. Nah, kita lihat vektor C-nya min 1, 2, 0. Min 1, 2, 0. Vektor A-nya kita lihat di sini. 1, 1, 2. 1, 1, 2.
Dengan cara yang sama tadi AB kita hitung min 1 kurangi 1, 2 kurangi 1, 0 kurangi 2. Maka hasilnya min 1 min 1 min 2, 2 min 1 1, 0 min 2 negatif 2. Selesai di sini. O yang diminta U dot V. Nah, U dot V saya ambilkan yang hitam. U dot V. Vektor U, vektor V. Vektor U-nya tadi ketemu 22 semua. Oh, 22 semua. 2, 2, 2. Vektor V-nya ini min 2, 1, min 2. Nah, kita dot. Berarti apa? I ketemu I, J ketemu J. Ya, berarti 2 ketemu min 2. Satu segini ya kolom supaya enak ketemunya. Ditambah 2 ketemu 1. Ditambah 2 ketemu min 2. 2 kali min 2 min 4. 2 kali 1 2. 2 kali min 2 min 4. Sama dengan min 4 tambah 2 tambah min 4. Min 6. Kita lihat benar gak U dot V min 6. Option oh ya benar min 6. Kita centum. Nah, ya. Bagian kelima. Ya, sebelum saya akhiri sampai di sini saya ingatkan ya. Saya ingatkan ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip supaya tidak gagal paham dan hasil TKA kalian akan lebih bagus lagi. Sebelum saya akhiri, supaya tidak ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Sen Dwi Purnama CMS DP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cuy.